PSSI perjuangkan Kevin Dix bermain lawan Jepang dan Arab Saudi. Netizen Malaysia iri dengan naturalisasi Kevin Dix. Kabar pemain diaspora pekan ini. PSSI perjuangkan Kevin Dix debut di laga Timnas Indonesia versus Jepang. PSSI tengah berusaha keras agar Kevin Dix bisa menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di laga penting melawan Jepang, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix yang baru saja resmi menjadi WNI pada Jumat tanggal 8 November, kini menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA. Langkah ini menjadi kunci, karena Timnas Indonesia sangat membutuhkan kekuatan Kevin Dix, apalagi setelah Miss Hilgers mengalami cedera. Tak hanya Jepang, Garuda juga akan melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semoga perjuangan ini bisa membawa kebangkitan merah putih di sepak bola dunia, ujar Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Timnas Indonesia akan tampil lebih kuat dengan hadirnya bek asal FC Copenhagen, Kevin Dix. Pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia ini sudah siap memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Kevin akan siap beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 15 dan tanggal 19 November. Namun, keputusan Indonesia untuk menaturalisasi Kevin Dix mendapat respons negatif dari sejumlah netizen Malaysia. Akun Ultras Curva Selatan di platform X menyebut bahwa Kevin adalah pemain yang tidak terpakai di Belanda, bahkan menyindir pengalaman Dix di Liga Champions yang dianggap biasa saja, terutama karena Malaysia juga memiliki Dion Kuls dengan pengalaman serupa. Meskipun ada kritik, tentu dukungan besar dari para pendukung Indonesia akan menjadi suntikan motivasi tambahan untuk Timnas Garuda. Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand di bangku cadangan. Ivar Jenner dimainkan sebagai pengganti. Beberapa pemain Timnas Indonesia yang berlaga di luar negeri tampil berbeda akhir pekan ini. Marcelino Ferdinand kembali duduk di bangku cadangan saat Oxford United kalah 0-1 dari Watford di Championship, meskipun ia kembali masuk daftar susunan pemain. Sebelumnya, Marcelino juga tidak bermain saat Oxford menang melawan Hull City. Sandy Walsh juga mengalami nasib serupa, hanya duduk di bangku cadangan saat Mechelen kalah 3-1 dari Sint-Truiden di Liga Belgia. Sementara itu, Ivar Jenner tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Jong Utrecht melawan Volendam, yang berakhir dengan kekalahan 0-2. JIZS kembali menunjukkan aksi solidnya di lini pertahanan Venezia saat berlaga melawan Parma di Liga Italia, meski harus menerima kekalahan tipis 1-2 di kandang sendiri, Stadion Pierluigi Penzo. Keberhasilan Parma mencuri 3 poin tidak lepas dari peran kiper Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang, yang tampil luar biasa dengan beberapa kali menggagalkan peluang Venezia. Kabar dari Belanda, dua pemain keturunan Indonesia, Kelvin Verdonk dan Eliano Reinders, menunjukkan kiprah mereka di Eredivisie dan membawa motivasi baru jelang membela Timnas Indonesia. NEC Nijmegen, klub yang diperkuat oleh Verdonk, berhasil menang telak 3-0 atas RKC Waalwijk meski laga berlangsung sengit pada awalnya. Kondisi berubah saat RKC harus bermain dengan 10 pemain karena kartu kuning kedua yang diterima Dauda Weitman. Memanfaatkan situasi ini, NEC mencetak gol melalui Koki Ogawa, Sami Oawisa, dan Ivan Marquez, membawa kemenangan meyakinkan bagi NEC di kandang. Sementara itu, Eliano Reinders harus puas mendukung PEC Zwolle dari bangku cadangan saat mereka mematahkan catatan tanpa kemenangan dengan hasil akhir 3-1 atas Fortuna Sittard. Ini menjadi kebangkitan PEC yang sebelumnya mengalami 5 pertandingan tanpa kemenangan. Selanjutnya,
Verdong dan Rangers akan kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan pertandingan besar menghadapi Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.